Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 10. Mohon maaf ya, kita pembelajaran hari ini secara daring karena Ibu berhalangan hadir di kelas hari ini dan sudah dijelaskan oleh PJ Matematika ya. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas catatan yang sudah dicatat oleh kalian di pertemuan sebelumnya, yaitu menentukan persamaan kuadrat jika dia ada dua. Yang pertama adalah diketahui akar-akarnya. Rumusnya adalah X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Dan nanti X1 dan X2-nya itu adalah dari akar-akarnya yang diketahuinya. Nih, nanti dia jadi X1 dan X2. Ya, nanti X dan X-nya tetap. Jadi dia akan jadi persamaan kuadrat. Yang kedua, diketahui hasil jumlah dan hasil kali kedua akarnya. Nah, ini nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sekarang Ibu akan membahas sekali lagi catatan yang sudah kalian catat. Jadi dari video ini kamu cukup pelajari karena sudah kalian catat sebelumnya. Ya, tadinya kan mau Ibu jelaskan di kelas, tapi ternyata masih belum bisa masuk, jadi Ibu jelaskan di sini ya. Oke, contoh yang pertama adalah tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Ya, untuk contoh soal pertama itu akar-akarnya adalah 5 dan min 7 ya. Nah, ini bisa kita namai dia adalah X1 dan X2. Bebas sih mau X1 yang mana, X2 yang mana bebas. Cuma biasanya kan kita berurutan 1 lalu 2 gitu ya. Kita masukkan rumusnya adalah tadi X min X1 kali X min X2 sama dengan 0 seperti ini. Nah, karena tadi sudah kita namai X1 dan X2-nya, kita masukkan X dan X-nya tetap X min 5, ingat rumusnya adalah min semua. Jadi kita tulis selalu X min dulu. Nah, sisanya akarnya karena ini ada minnya, maka dia jadi min 7. Seperti ini sama dengan 0. Nah, lalu kita buat dulu menjadi faktor yang bagus. Tidak ada lagi tanda ini kasih senyum. Jadi X plus 7 seperti ini. Nah, jadi dari soal tadi kita bisa dapat yang namanya faktor duluan sebelum dapat persamaan kuadratnya. Makanya di sini di catatan itu ada kan ya. Awalnya kan kalau kemarin itu ada persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat kamu bisa dapat apa? Faktor. Nah, setelah dapat faktor kamu bisa dapat akar-akarnya. Akar-akarnya. Nah, sekarang dibalik, dari akar-akar kamu bisa dapat faktor, lalu nanti kamu bisa dapat persamaan kuadrat seperti itu ya. Nah, dapat faktor itu didapat ketika udah nggak ada tanda double, tidak ada yang pecahan seperti itu supaya faktornya tuh bagus. Nah, untuk mendapatkan persamaan kuadrat kamu kali satu per satu. Perhatikan, yang pertama adalah X dikali X dikali X kuadrat seperti itu. Ibu gimana kalau di sini ada angka 3? Ya udah jadi 3x kuadrat. Ibu gimana kalau di sini juga ada angka 2? Berarti kalikan. 3 kali 2-nya 6. X kuadratnya karena X kali X seperti itu. Cuman karena dia nggak ada angka lain, artinya kan 1 kali 1. Berarti adalah 1x kuadrat atau satunya tidak perlu ditulis. Ya, selanjutnya, oh masih ada nih temennya, ya udah masih gua ya, gitu. Istilahnya seperti itu ya, kalimat kalian agar lebih mudah dipahami. Jadi X dikali 7, lihat tanda depannya. Ini kan X-nya positif. Dikalikan dengan plus 7, maka jadi plus 7x. Ini perkalian distribusi ya. Kamu sudah belajar di SMP. Lalu min 5, ingat ajak tanda dia, min 5 dikali X, jadi min 5X. Lalu min 5 dikali 7, jadi min 35 sama dengan 0. Ibu tahu dari mana sih perkaliannya? Kalau plus kali min kali plus, dia kan beda. Kalau beda, itu pasti jadi min. Kalau plus sama plus, min sama min, dia kan sama. Kalau sama udah pasti jadi positif seperti itu. Ya, ini adalah perkalian dan pembagian khususnya untuk yang beda tanda. Nah, kalau udah dikali seperti ini, depan belakang sama, X kuadrat min 35 sama dengan 0. Cuman tempatnya lebih kecil sekarang karena kamu mau hitung yang tengah. 7 kan plus 7, kamu punya uang 7.000, hutangnya 5.000, berarti kan kamu masih punya 2.000. Ini Ibu pakai konsep hutang supaya ketika ada min plus itu kamu bisa jawab. Sebenarnya kalau ini kan bisa langsung ya, 7 dikurang 5 ya 2 gitu. Sampai sini selesai. Ini kan masuk bentuk 1 ya, tapi ini cuma Ibu cocokkan aja. Bentuk 1 di pembahasan sebelumnya. Kalau kamu otak-atik dia, kamu akan dapat faktor ini dan kamu akan dapat akar ini.
Kamu bisa buktikan dengan cara yang kemarin sudah kita bahas. Seperti itu deh ya. Oke, yang kedua di sini Ibu kasih akarnya yang ada pecahannya. Tapi sama konsepnya adalah X1 dan X2. Bareng-bareng masukin rumusnya X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Lalu X1 X2 nya masukkan jadi X min karena dia ada min. Ketika ada min maka X min 3 X min 2/3 min 2/3 sama dengan 0. Ada tanda double kasih smile jadi plus ya, maka X plus 3, yang ini juga double karena plus, X plus 2/3 sama dengan 0. Ibu gimana kalau akarnya kayak 2 sama 4? Ya udah X min 2, X min 4. Ibu kan gak ada tanda double, gak usah dikasih smile, gak usah, langsung kalikan. Dan selalu jadi pelangi seperti itu ya. Itu contoh lain. Nah, kalau mau jadi faktor kan angkanya harus bagus supaya enak dilihatnya. Nah, 3-nya naik dulu ke sini. Ya, maka faktornya menjadi, jadi pertanyaan nanti bisa jadi faktor, bisa jadi persamaan kuadrat. Tapi yang paling umum adalah yang tanyakan persamaan kuadrat. Ininya kan tetap nih, belum dia apa-apain. Ini tulis lagi, 3x plus 2. 3 dari mana, Bu? 3 naik sini, plus 2-nya tulis lagi. Seperti itu. Kamu dapat faktor. Setelah dapat faktor, kamu bisa kalikan agar dia menjadi persamaan kuadrat. Kayak tadi, sama. Berarti X dikali 3X jadi 3X kuadrat. Lalu masih ada temannya, 3X kali 2 jadi plus 2X. 3 kali 3 berarti plus 9X. 3 kali 2 plus 6. Kalau kamu bingung silahkan di ulang-ulang videonya ya. Nah, tadi Ibu bilang depan belakang akan tetap, tapi tempatnya mengecil, 3x kuadrat plus 6, ya kan? Lalu 2 tambah 9, oh 11 Ibu, 11x sama dengan 0. Seperti itu. Oke? Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi Ibu infokan nanti di pertemuan berikutnya kita akan lakukan pengambilan nilai mengenai pembahasan hari ini. Tidak jadi alasan Ibu tidak masuk ke kelas, tapi Ibu sudah berikan catatan sebelumnya dan juga pembahasan di pertemuan kali ini dengan video, sama aja Ibu yang menjelaskan, bedanya hanya tidak ada Ibu di kelas seperti itu. Ya, terima kasih anak-anak Ibu atas pengertiannya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, juga keluarga sehat agar pembelajaran bisa lebih maksimal ke depannya. Terima kasih anak ya. Tetap di kelas kondusif dan silahkan kerjakan latihan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.